Shalom, saya akan mengerjakan soal PTS Matematika Wajib Prakarya Ekonomi nomor 2 dengan soal sebagai berikut. Nah, untuk menyelesaikan soalnya, saya akan membuat tabel terlebih dahulu. Baik, tabel yang saya buat seperti ini, dengan ada kolom untuk jenis, es krim jenis pertama, es krim jenis kedua, stok, dan harga. Ada varian, rasa, almond, dan green tea. Pada es krim pertama, pada es krim jenis pertama memerlukan sebanyak 0,4 ons kacang almond. 0,4 ons kacang almond dan 1,6 ons bubuk green tea. Untuk es krim jenis kedua membutuhkan sebanyak 0,6 ons kacang almond dan 1,2 ons bubuk green tea. Nah, kacang almond yang tersedia itu adalah sebanyak 8,4 ons dan green tea yang tersedia adalah 19,2 ons. Untuk harga kacang almond adalah 12.000 per ons dan bubuk green tea adalah 15.000 per ons. Nah, setelah kita membuat tabelnya, kita akan membuat kalimat matematikanya. Itu menjadi 0,4 X tambah 0,6Y kurang dari sama dengan 8,4. Nah, di sini kenapa kita menggunakan tanda kurang dari sama dengan? Karena stok yang tersedia itu adalah 8,4 ons. Maka 8,4 ons ini menjadi batas maksimum. Lalu yang kedua ada 1,6X tambah 1,2Y kurang dari sama dengan 19,2 ons. Kita menggunakan tanda kurang dari sama dengan juga karena stok yang tersedia untuk green tea itu 19,2 dan menjadi batas maksimum. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mencari titik. Kita tulis 0,4X tambah 0,6Y sama dengan 8,4. Kita misalkan X dan Y ini sama dengan 0. X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nah, cara carinya adalah 0,4 X tambah 0,6Y sama dengan 8,4. Kita ubah nilai X ini dengan 0. Dia menjadi 0,4 kali 0 tambah 0,6 Y sama dengan 8,4. 0,4 dikali 0 sama dengan 0. Tidak perlu kita tuliskan lagi. Jadi kita langsung tulis 0,6 Y sama dengan 8,4. Y sama dengan 8,4 per 0,6 Y sama dengan 14. Nah, diketahui Y sama dengan 14 kita tulis di sini jadi 0,14. Lalu untuk mencari titik selanjutnya itu menggunakan 0,4X tambah 0,6 Y diubah nilainya jadi 0 kali 0 sama dengan 8,4. 0,4X sama dengan 8,4. X sama dengan 8,4 per 0,4 sama X sama dengan 21. Terus di sini jadi 21,0. Kita sudah dapat 2 titik. Kita lanjut untuk mencari titik selanjutnya. 1,6X tambah 1,2Y sama dengan 19,2. Kita misalkan X dan Y itu sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nah, cara carinya adalah 1,6 X ini kita ubah nilainya dengan 0 ditambah 1,2Y sama dengan 19,2. Maka 1,2Y sama dengan 19,2, Y sama dengan 19,2 per 1,2 sama dengan Y sama dengan 16. Kita tulis di sini Y sama dengan 16 jadi 0,16. Lalu 1,6X tambah 1,2 Y diganti dengan 0 sama dengan 19,2. Ya, di sini jadi 1,6X sama dengan 19,2. X sama dengan 19,2 per 1,6 X sama dengan 12. Terus di sini 12,0. Setelah itu kita
buat untuk garisnya, grafiknya kita buat, saya pakai kelipatan 5, min 5, min 10, ini minus 5, minus 10, minus 15, X, Y. Nah, titik pertama ada 0,14. 0,14 di sini kira-kira 0,14. Lalu yang kedua ada 21,0. Dari sini kita tarik garis. Untuk mengarsir kita uji 0,0. Nah, jadi caranya adalah 0,4x tambah 0,6y kurang dari sama dengan 8,4. Ini kita ubah x sama dengan 0, y sama dengan 0. Jadi 0,4 di x itu dikali 0 tambah 0,6 dikali 0 kurang dari sama dengan 8,4. 0,4 dikali 0 sama dengan 0, 0,6 kali 0 sama dengan 0. Maka di sini 0 kurang dari sama dengan 8,4. Benar, berarti yang diarsir adalah daerah di atasnya. Lalu kita lihat lagi ada titik 0,16. 0,16 di sini di atas 15,16. Lalu di sini ada titik 12,0. Taruh di sini 12,0. Lalu kita tarik garis lagi seperti yang sebelumnya. Nah, kita uji juga 0,0. Ini pakai persamaan di sini. Kita pakai yang di sini. Itu 1,6x tambah 1,2y kurang dari sama dengan 19,2. 1,6 kali 0 tambah 1,2 kali 0 kurang dari sama dengan 19,2. 0 kurang dari sama dengan 19,2. Benar, berarti yang diarsir juga yang di atas. Daerah DHP-nya adalah DHP. Pokoknya semua daerah di sini itu adalah DHP. Oke. Selanjutnya adalah substitusi eliminasi. Jadi kita pertama-tama eliminasi terlebih dahulu. 1,4x tambah 0,6y sama dengan 8,4. Dengan 1,6x tambah 1,2y sama dengan 19,2. Kita kalikan, ini 1,6, ini kali 0,4. 1,6 kali 0,4x sama dengan 0,64x ditambah 0,64x ditambah 1,6 dikali 0,6y sama dengan 0,96y. 1,6 kali 8,4 sama dengan 13,44. Lalu 0,4 dikali 1,6x sama dengan 0,64x tambah 0,4 dikali 1,2y sama dengan 0,48y. 0,4 dikali 1,2y sama dengan 0,48y. 0,4 dikali 19,2 sama dengan 7,68. Lalu kita kurangkan, ini habis, jadi 0,96 kurang 0,48 sama dengan 0,48y. 13,44 kurang 7,68 sama dengan 5,70. Berarti titik itu yang dipakai. Ini ada 0,14 dan 12,0. Lalu
kita masukkan 12.000 dikali 3 tambah 15.000 dikali 12 sama dengan 36.000 ditambah 18.000 sama dengan 36.000 tambah 180.000, jadi 216.000. Untuk 0,14 itu 12.000 kali 0 tambah 15.000 kali 14 itu sama dengan 210.000. Lalu ini 12.000 kali 12 ditambah 15.000 kali 0. 12.000 dikali 12 sama dengan 144.000. Oke. Lalu di sini diminta untuk bagian A, kita akan jawab mengidentifikasi. Poin pertama adalah nama produk. Nama produk yang dijual adalah es krim rasa almond dan green tea. Lalu jenis produk adalah makanan. Kita mencari biaya. Poin ketiga adalah mencari biaya tetap atau fixed cost. Fixed cost di sini adalah biaya sewa lemari es, listrik, dan gedung, yaitu sebesar Rp1.500.000. Lalu poin keempat adalah mencari biaya tidak tetap atau variable cost. Variable cost-nya itu yang pertama adalah modal kacang almond atau harga kacang almond itu per ons adalah Rp12.000. Lalu modal bubuk green tea itu adalah sebesar Rp15.000. Untuk poin selanjutnya dicari harga jual per unit. Harga jual itu menggunakan rumus harga beli ditambah untung. Pada soal diketahui bahwa keuntungan penjualan es krim jenis pertama dan es krim jenis kedua berturut-turut adalah Rp5.000 dan Rp4.000. Jadi kita bisa masukkan di sini untuk mencari A, es krim jenis pertama. Itu harga beli bahannya adalah Rp12.000. Ditambah untung sebesar Rp5.000. Maka 12.000 ditambah 5.000 itu Rp17.000. B, es krim jenis kedua. Itu harga belinya adalah Rp15.000 ditambah untung adalah Rp4.000. Jadi harga jual per unit adalah Rp19.000. Nah, untuk bagian B kita akan menghitung poin pertama adalah keuntungan akan maksimal jika es krim jenis pertama terjual sebanyak. Nah, kita lihat lagi kemana kita lihat untuk keuntungan maksimal dari ketiga titik ini ada, yaitu pada titik 3,12 dengan keuntungan sebesar 216.000. Nah,
Perlu diingat bahwa X ini merupakan permisalan dari es krim jenis pertama. Berarti dari pertanyaan, keuntungan akan maksimal jika es krim jenis pertama terjual sebanyak X, yaitu 3. Poin kedua, pendapatan maksimum yang didapatkan oleh Ibu Ani. Nah, dari ketiga titik tadi, yang paling besar itu adalah 200 maksimum, berarti tertinggi kan, terbesar. Nah, dari ketiga titik ini, yang paling besar ini adalah 216.000. Berarti pendapatan maksimum yang didapatkan oleh Ibu Ani adalah 216.000 rupiah. Selanjutnya, pada poin selanjutnya itu ditanyakan adalah BEP unit. Nah, BEP unit sendiri memiliki rumus FC atau fixed cost per harga jual dikurang variable cost. Tadi lalu kita akan mencari BEP unit. Kita lihat dari yang pertama itu es krim jenis pertama. Es krim jenis pertama itu fixed cost diketahui adalah 1.500.000 per harga jual es krim jenis pertama itu adalah 17.000 dikurangi dengan variable cost adalah 12.000 sama dengan 1.500.000 per 17.000 kurang 12.000 sama dengan 5.000. Coret 1.500 dibagi 5 sama dengan 300. Lalu untuk es krim rasa green tea atau es krim jenis 2, rumusnya adalah sama FC per harga jual kurang PC. FC diketahui 1.500.000 per harga jual es krim jenis kedua itu adalah 19.000 rupiah dikurangi dengan variable cost 15.000. Ini sama dengan 1.500.000 per 4.000. 1.500.000 di sini kita coret 30, jadi sisa 1.500 per 4. 1.500 per 4 sama dengan 375. Variable cost. Nah, kita buat lagi satu persatu dari es krim jenis pertama atau es krim rasa kacang almond. Es krim jenis pertama itu fixed cost-nya yang diketahui adalah 1.500.000 per harga jual adalah 17.000 kurang 12.000 variable cost kali harga jual 17.000 sama dengan 1.500.000 per 5.000. Kita coret 00 dikali 17.000 sama dengan 5.100.000. Itu untuk es krim jenis pertama. Nah, untuk es krim jenis kedua dengan rumus yang sama, yaitu FC per harga jual. FC per harga jual kurang VC kali harga jual, itu FC diketahui 1.500.000 per harga jualnya 19.000 dikurang 15.000 dikali 19.000 sama dengan 1.500.000 per 4.000 kali 19.000. Coret 30, jadi 1.500 per 4 itu 375 dikali 19.000 sama dengan 7.125.000. Usaha es krim. Nah, usaha es krim dia merupakan salah satu usaha kecil. Namun, walaupun usaha kecil, dia juga memiliki peran dalam penunjang dan pertumbuhan ekonomi, di mana usaha kecil mampu memberi perluasan dan penyedia lapangan kerja sehingga membantu mengurangi angka pengangguran, menjadikan masyarakat produktif, berperan dalam pembentukan produk domestik bruto, dan juga sebagai sarana pemasukan devisa bagi negara. Nah, cara saya untuk menjadikan usaha yang saya kelola sebagai salah satu penunjang pertumbuhan
pertumbuhan ekonomi adalah dengan turut mempekerjakan warga sekitar yang tidak memiliki pekerjaan agar mereka tetap produktif dan berpenghasilan. Yang kedua, memberi mereka pelatihan dan pembimbingan akan cara mengelola dan pembuatan produk yang akan diproduksi, yaitu es krim di sini. Secara tidak langsung juga ini bisa membantu untuk meningkatkan sumber daya manusia. Jadi memberi tambahan edukasi dan pengetahuan tentang mengelola sesuatu, mengoperasikan mesin dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya juga saya akan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia sebagai bahan baku. Nah, selain mudah ditemukan dan terjangkau, hal ini bisa secara tidak langsung bisa memperkenalkan hasil kekayaan alam kita dengan mengelolanya dan menjadikannya suatu produk baru yang menarik. Serta saya mau memperkenalkan hasil produk saya ini ke masyarakat luas dengan memanfaatkan sosial media karena bisa menjangkau pasar yang luas, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Nah, melakukan inovasi dengan mengeluarkan varian baru yang lebih beragam agar pembeli tidak bosan, tetapi saya juga mampu untuk menetapkan ciri khas dari produk saya. Nah, dengan demikian usaha yang saya kelola bisa turut menjadi penunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.